Pemirsa, siapa yang tak kenal jamu? Minuman dari rempah herbal ini sudah dikonsumsi turun-temurun selama ratusan tahun. Jamu diyakini bisa meningkatkan imunitas tubuh dan menghalau penyakit. Ya, di masa pandemi sekarang ini, produk jamu semakin laris manis diburu konsumen. Momentum ini tentu saja jadi peluang menggiurkan bagi produsen jamu. Lalu bagaimana produsen jamu memanfaatkan situasi ini? Kita akan membahasnya selengkapnya bersama saya, Eliza Hasan. Inilah Creative Money. Ya pemirsa, sebelum saya sapa tamu pertama saya, kita akan saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Nama Nova Dewi identik dengan jamu. Pendiri kafe Sue Ora Jamu ini terjun di bisnis jamu sejak 2012. Ia ingin jamu lebih bisa dikenal anak muda di era modern, sekaligus melestarikan minuman tradisional Indonesia. Nova juga mengajar cara meracik jamu hingga ke mancanegara. Kini cabang Sue Ora Jamu sudah tersebar di puluhan lokasi di Jabodetabek, Surabaya, dan Bali. Ya, baik pemirsa, sudah hadir tentunya melalui Skype Nova Dewi, founder Sue Ora Jamu. Hai Mbak Nova. Halo, apa kabar? Baik. Ini saya rasanya kalau dengar Sue Ora Jamu mau nyanyi rasanya ya. Sue Ora Jamu, ya asik. Mbak Nova, sehat ya? Di rumah ya? Stay at home ya? Iya, di rumah aja. Apalagi dengan jamu-jamunya, pasti lebih sehat lagi. Tapi kita ngomongin jamu nih. Emang apa sih yang membuat dirimu tertarik dalam dunia jamu hingga akhirnya masuk ke bisnis jamu? Sebenarnya karena saya dari kecil kan peminum jamu, dari keluarga udah dibiasain jamu jadi bagian dari kehidupan keluarga di Surabaya dulu gitu. Jadi waktu saya pindah ke Jakarta tahun 2009 waktu itu, kok minum jamu susah, nyarinya di mana, teman-teman pada kok ditanyain nggak minum jamu juga. Kalau tanya sama saya, loh sakit kok minum jamu, atau jamu kan minumannya orang tua, kamu nggak takut ya minum jamu, kan banyak efek samping. Jadi banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya wah ini perlu diluruskan, karena kan jamu ini sangat tinggi nilai dari nggak hanya budaya tapi juga kearifan lokal yang punya banyak khasiat untuk kesehatan bangsa Indonesia gitu kan. Jadi sayang banget kalau misalnya kok sampai banyak kok kayaknya kurang tepat gitu ya yang diasosiasikan dengan kata jamu waktu itu gitu. Oke. Jadi akhirnya membuat kedai Sue Ora Jamu di tahun 2013. Jadi saya R&D, saya coba develop menunya, matikannya, blendnya gitu. Oke, nah ini kan mengubah image jamu yang tadi kan kalau kata Mbak Nova sendiri bilang bahwa jamu itu identik orang-orang tua, jamu itu identik jadul, zaman dulu banget deh pokoknya gitu kan. Terus ketika itu dirimu masuk di 2013 yang ingin mengubah image jamu, itu pasti tantangannya luar biasa dong Mbak Nova. Iya, tantangannya waktu itu di awal juga masih belum many people still not get it gitu kan. Sebenarnya yang dikerjakan Mbak Nova di Sue Ora Jamu itu apa sih? Kalau kita di Pekalongan ini kan kita menyebutnya galeri cerita jamu. Jadi di sini tempat saya membuat workshop kelas jamu, terus ada produk yang kita bisa beli gitu kan, bisa di dalam botol, juga bisa menjadi dua ruang untuk minum jamu bersama di sini. Tapi nama Sue Ora Jamu tuh juga karena supaya orang ngedenger langsung ear catching atau gimana sih sebenarnya akhirnya memilih nama itu? Kenapa nggak Nova Jamu atau apa gitu, Dewi Jamu gitu? Saya nyebutnya Sue Ora Jamu karena sebenarnya di awal jamu ini kan miliknya Indonesia ya. Jadi apa yang bisa relate ya sama dengan kayak when we hear something or kita mencium aroma sesuatu, jadi kita bisa remind of something.
Waktu itu saya mikir kalau lagu Suara Jamu ini kan semuanya pasti familiar ya. Iya, betul. Dengan lagu ini, dan mungkin kita pernah dengar meskipun sekarang udah usia 30 atau 20 atau yang usia anak kecil pun sekarang yang balita juga udah masih ada lah lagu Suara Jamu ini akan abadi gitu. Jadi I think this is something for us to remember that this beauty. Jadi beauty ini kan bisa direlate juga dengan filosofi jamu sendiri ya, yang perlu dengan sebenarnya something yang really beautiful when we deep into it. Dan juga dari si jamu ini ceritanya nih sangat dalam banget gitu, dari sisi ritual, dari macam-macam. Jadi saya merasa dari Suara Jamu kita bisa banyak inget-inget masa lalu gitu. Jadi bisa nostalgic dari semua aspek yang bisa kita angkat untuk ya supaya anak-anak generasi penerus ini bisa selalu bersama-sama. Ini kan kayak guyup ya, harus gotong royong, nggak bisa dari beberapa orang, tapi this is milik Indonesia loh gitu. Jadi kita harus sama-sama menjalankannya gitu. Kayak dulu kan banyak mbok jamu ya, sekarang kan udah makin jarang ya. Iya, benar. Sekarang eranya era digital, semuanya online ya. Jamu ini harus beriringan mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak ya nggak bisa. Kalau enggak, apa ya? Jadi bagian dari kehidupan kita ya, yang sangat berubah ini. Oke, baik. Nah, saya penasaran bagaimana Mbak Nova memulai bisnis jamu ini, seperti apa. Tapi kita akan bahasnya nanti ya Mbak Nova ya, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Creative Money.